Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya, Alfredo Nicodemus Manjuntak, ingin mempresentasikan mengenai tugas hukum bisnis eh, dari mata kuliah hukum bisnis tentang pentingnya klausul kontrak yang jelas dalam hubungan bisnis studi kasus PT JKLMN. Eh, ada tiga yang akan dibahas pada siang hari ini. Yang pertama aspek hukum, kemudian ada peraturan hukum apa yang di Indonesia yang bisa mengatur sengketa, dan tentu yang ketiga ada rekomendasi penyesuaian. Tentu dalam aspek hukumnya, adanya kerjasama bisnis terdapat berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, tentu identitas dan kapasitas para pihak harus jelas, mencakup perusahaan, NPWP, alamat. Tentu yang kedua adanya objek ruang lingkup perjanjian yang harus rinci agar tidak terjadi misinterpretasi. Kemudian adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk adanya pembayaran, pembagian keuntungan, dan mekanisme yang lainnya. Tentu ketentuan pembayaran dan keuangan yang harus dicantumkan, adanya jumlah pembayaran, metodenya, jadwal serta sanksi dari keterlambatan. Tentu dalam kontrak juga harus ada klausul pelanggaran dan sanksi yang mengatur konsekuensi jika salah satu pihak melanggar kesepakatan. Kemudian adanya mekanisme penyelesaian sengketa, apakah bisa dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, atau langsung ke pengadilan. Jika arbitrase, tentu lembaga administrasi yang berwenang ya. Selain itu juga ada kontrak informasi rahasia, seperti Non-Disclosure Agreement atau NDA untuk melindungi data bisnis. Aspek lain yang tak kalah penting adalah klausul force majeure yang mengatur keadaan luar biasa seperti adanya bencana alam, pandemi, atau perubahan hukum. Tentu yang terakhir adanya hukum yang berlaku atau yuridiksi yang harus ditegaskan, misalnya apakah akan menggunakan hukum Indonesia atau lembaga hukum peradilan atau arbitrase yang berpihak menyelesaikan sengketa. Beberapa peraturan hukum di Indonesia yang mengatur sengketa. eh, di Indonesia, sengketa kontrak antara dua entitas bisnis diatur dalam berbagai regulasi hukum, tercantum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dasar hukum sengketa kontrak umumnya mengacu pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, selama kontrak dibuat dengan kesepakatan yang sah, maka semua pihak wajib mematuhinya. Jika terjadi pelanggaran, pihak merasa dirugikan dapat menuntut penyelesaian sesuai dengan ketentuan dan kontrak di jalur hukum. Kemudian, adanya mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan berbagai cara, tentu ada negosiasi atau mediasi. Sebelum masuk ke ranah hukum, tentu ada negosiasi dan mediasi bertujuan mencapai solusi damai dengan melalui pihak ketiga yang berwenang secara hukum. Tentu yang kedua ada arbitrase. Jika kontrak mencantumkan klausul arbitrase, maka sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Tentu yang ketiga ada pengaduan negeri. Jika keduanya gagal, maka ada pilihan untuk menuju ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili atau salah satu pihak. Tentu adanya ganti rugi. eh, Dalam sengketa kontrak diatur dalam ganti rugi di pasal 1243 KUH Perdata. Pihak yang dirugikan berhak menuntut kompensasi secara material maupun imaterial. Dua, pembatalan kontrak cantum di pasal 1266 KUH Perdata.
Jika salah satu pihak eh, tidak memenuhi kewajibannya, kontrak dapat dibatalkan secara umum. Tiga, paksaan pelaksanaan kontrak. Pasal 1239 KUH Perdata. Hakim dapat memerintahkan pihak melanggar tetap melaksanakan kontrak sesuai dengan kesepakatan. Hukum yang berlaku. Kontrak bisnis harus menjatuhkan hukum yang berlaku dan pengadilan atau lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa. Ya, kontrak tidak mencantumkan ketentuan tersebut, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Sengketa ditangani dengan pengadilan negeri setempat. Rekomendasi dalam mencegah sengketa hukum. Tentu penyusunan kontrak kerjasama yang harus dilakukan dengan cermat dan mencakup aspek penting. Disusun dalam bahasa yang jelas dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan misinterpretasi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak juga perlu mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang mengatur metode akan digunakan seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Jangka waktu kontrak dan syarat pengakhiran juga harus ditetapkan secara jelas, termasuk apakah ada perpanjangan otomatis dan konsekuensi hukum secara finansial jika salah satu pihak mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir. Jika kerjasama melibatkan informasi bisnis yang sensitif seperti strategi perusahaan, maka NDA harus disertakan untuk melindungi informasi tersebut. Selain itu, penting untuk menentukan hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Terima kasih, demikianlah presentasi saya. Jika ada masukan dari Pak dosen, dari Pak Joko, boleh dicantumkan di komentar. Selamat siang, Pak.